Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang stoikiometri. 18,8 gram suatu senyawa organik X mengandung atom C, H, dan O. Bila dibakar menghasilkan 17,6 gram CO2 dan 10,8 gram H2O. Jika massa molekul relatif senyawa X adalah 94, jumlah atom O yang terdapat dalam 0,5 mol senyawa tersebut adalah. Kemudian di situ dikasih tahu ARC, OH, dan bilangan Avogadro-nya. Ya, teman-teman. Oke. Yang pertama harus kalian lakukan itu adalah mencari dulu senyawa organik X-nya ini apa. Ya. Nah, di sini kita dikasih informasi bahwa senyawa organik ini mengandung 3 unsur, yaitu C, H, dan O. Ya, yang bila dibakar menghasilkan sekian gram CO2 dan sekian gram H2O. Nah, kemudian berarti yang pertama pokoknya kita harus tentuin dulu senyawa CHO-nya, C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Ya. Nah, kita bisa mencari gram C dulu dan juga gram H. Gitu. Dari mana dapatnya? Gram C-nya kalian bisa cari dalam gram CO2, gram H-nya bisa kalian cari dari gram pada H2O. Ya. Jadi yang pertama kita bisa mencari gram C dalam CO2. Rumusnya seperti apa? Jumlah C-nya dikali ARC per MrCO2 dikali gram CO2. Oke, jumlah C-nya maksudnya adalah berapa jumlah C di dalam CO2. Nah, C-nya kan ada 1 ya. C-nya ada 1, ARC-nya berarti 12, MrCO2, C-nya ada 1 berarti 12, ditambah O-nya ada 2, untuk 1O 16, ya, 16 dikali 2, 32, 32 tambah 12 berarti 44, dikalikan gram CO2-nya adalah 17,6. Oke, nah ini nanti didapatkan 17,6 dibagi 44 itu adalah 0,4, ya, berarti 12 kali 0,4 adalah 4,8 gram. Ini untuk gram C-nya. Oke, lanjut untuk yang kedua kalian bisa mencari gram H dalam H2O. Rumusnya sama, berarti jumlah H dalam H2O ada berapa? Dikali ARH per MrH2O dikali gram H2O. Ya, jumlahannya ada 2 ya. 2O berarti 2 dikali ARH-nya 1 per MrH2O itu 18 dikali gram H2O-nya adalah 10,8. Oke. 10,8 dibagi 18 ini 0,6. Jadi 0,6 dikalikan 2 menjadi 1,2 gram. Oke. Nah, gram C-nya udah, gram H-nya udah, sekarang kita bisa cari gram O-nya, kan belum ada ya. Nah, gram O-nya dapat dari mana nih? Gram O-nya kalian dapat dari gram total senyawa dikurang gram C ditambah gram H. Jadi gram C tambah gram H-nya ditotal dulu. Ya, gram total senyawanya yang mana nih? Nih, 18,8 gram suatu senyawa organik X. Ini adalah gram total. Berarti 18,8 dikurang gram C-nya 4,8 ditambah 1. Ya, ini 18,8 dikurang ini berarti 6 ya. Berarti 12,8 nih. 12,8 gram itu untuk gram O-nya. Oke. Nah, setelah kalian tahu gram masing-masing, yang perlu kalian lakukan adalah mencari rumus empirisnya. Rumus empiris itu apa, Kak? Rumus empiris itu adalah perbandingan mol setiap unsur dalam senyawa yang paling sederhana. Jadi, simpelnya adalah kalian tinggal bandingin mol C dibandingkan dengan mol H dibandingkan dengan mol O. Di mana rumus mol itu adalah gram per AR. Ya, gram C per ARC, gram H per ARH, gram O per ARO. Gram C-nya masukin 4,8,
ARC 12, gram H-nya tadi 1,2, masukin ARH-nya 1, ya. Gram O-nya 12,8 dibagi dengan ARO-nya 16. Nah, ini tinggal kalian dapatkan hasilnya berapa nih? 4,8 dibagi 12 berarti ini 0,4. Ini 1,2. 12,8 bagi 16 itu 0,8. Nah, ini nanti tinggal kalian sederhanakan. Ini kan berarti sama aja kayak 4/12 banding 8 ya. Nah, ini disederhanain aja, dibagi dengan 4. Berarti dibagi 4, ini 1, ini 3, ini 2. Maka nanti rumus empirisnya gimana? Oh, C-nya berarti ada 1. H-nya berarti ada 3, O-nya berarti ada 2. C, H, 3, O. Ya, ini adalah rumus empirisnya. Gitu, teman-teman. Oke. Oke, maaf, ini O-nya 2 ya, harusnya ya. Nah, CH3O2. Oke. Nah, setelah dapat rumus empirisnya, berarti kita lanjut. Tadi rumus empirisnya adalah CH3O2. Nah, CH3O2 ini adalah sebagai rumus empirisnya tadi ya. Aku ulang sedikit, jadi dia sebagai rumus empiris. Nah, kemudian kalian harus mencari yang berikutnya adalah langkah keberapa nih? Kelima ya. Cari rumus molekul. Kenapa Kak harus nyari rumus molekul? Karena di sini diketahui massa molekul relatif senyawa X adalah 94. MR-nya ya, MR-nya udah ada 94. Kalau udah ada MR-nya, otomatis yang ditanyakan adalah rumus molekulnya dulu, teman-teman. Ya, cara cari rumus molekul itu adalah rumus empirisnya nanti kalian kalikan dengan N sama dengan MR. MR-nya yang mana? Ini yang 94. RE-nya atau rumus empirisnya masukin yang tadi. CH3O2 dikali N sama dengan 94. Nah, apa yang kalian masukin ke dalam tanda kurung ini? AR-AR-nya ya, teman-teman. Jadi C-nya ada 1, berarti nanti ARC ditambah H-nya ada 3, berarti 3 kali ARH ditambah O-nya ada 2, berarti 2 kali ARO. Nah, masukin deh tuh 12 tambah 3 kali 1 ya, hanya 1 tambah 2 kali 16 32 N ini 94. Nah, ini yang di dalam kurung kalau ditotal adalah 47 N sama dengan 94. Maka N-nya adalah 94/47 sama dengan 2. Ya, terus gimana Kak kalau udah kayak gitu? Kalau udah seperti ini, nanti rumus molekulnya berarti gimana? Rumus molekulnya adalah masukin rumus empirisnya CH3O2, kalian kalikan dengan N-nya, yaitu 2. Jadi C-nya kalian kali 2, H3-nya kalian kali 2, menjadi C2, H3 kali 2, 6, O-nya ada 2 kali 2, berarti O-nya ada 4. Nah, ini adalah rumus molekulnya. Ya, ini adalah rumus molekulnya. Oke, masih ada lagi nih. Setelah rumus molekulnya, baru kita lihat nih. Yang ditanyakan adalah jumlah atom O yang terdapat dalam 0,5 mol senyawa tersebut. Jumlah atom O dalam 0,5 mol senyawanya tadi kita udah dapetin C2H6O4. Oke, nah kalau ditanya jumlah atom itu bukan berarti dilihat O-nya ada berapa biji ya. Oh, O-nya ada 4 Kak. Nggak kayak gitu ya. Artinya yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Jumlah partikel dari O. Dimana kalau jumlah partikel dari O itu, nanti kalian butuh dapetin molnya, nah ini udah ada, harus dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ya, jadi kalau mau
Nah, berarti kalau mau cari jumlah partikel atau JP dari O, nah itu nanti kalian butuh jumlah O-nya ada berapa di dalam senyawa. Nah, ini baru masukin jumlah O-nya 4. Dikalikan mol senyawa dikalikan bilangan Avogadro. Gitu. Berarti jumlah O-nya ada berapa nih? Ada 4 dikalikan mol senyawanya ada 0,5 dikali Avogadro-nya adalah 6 kali 10 pangkat 23. 4 kali setengah berarti 2 ya. 2 dikali 6 berarti 12 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini adalah jumlah partikel dari O. Ya, jadi nanti kalau ditanyain jumlah atom H misalnya, jumlah atom H dalam sekian mol senyawa, berarti nanti 6 gitu, karena jumlahnya ada 6 ya. 6 dikali molnya berapa dikalikan Avogadro. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal ini ada di opsi yang C ya teman-teman, 12 kali 10 pangkat 23. Oke, nah sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!